Ghost Doctor episode kedua. Jang Min-ho dan Han Sung-won bertemu di atap gedung rumah sakit. Pertemuan mereka membahas mengenai kecelakaan Profesor Cha Yong-min. Jang Min-ho menduga jika kecelakaan itu didalangi oleh Han Sung-won. Namun sepupu Go Seung-tak itu membantah ia tidak mungkin membunuh robot penghasil uang untuk pusat medis Eun-sang. Rencana Jang Min-ho untuk membunuh ayahnya justru tertunda karena ia tak memiliki kambing hitam untuk disalahkan atas kematian ayahnya. Han Sung-won berencana mengadakan konferensi pers agar pusat medis Eun-sang tidak dituduh melakukan malpraktik jika nanti ketua Jang mendadak mengalami suatu hal yang buruk. Nah, sebelum kecelakaan Cha Yong-min terjadi, Profesor Cha mendapat pesan dari nomor tak dikenal, namun pesan itu berisi ajakan untuk bertemu di tempat biasa. Profesor Cha berpikir jika pesan itu dikirim oleh Jang Se-jin yang ingin bertemu sebelum ia kembali ke Amerika. Cha Yong-min bergegas menuju tempat yang dimaksud, namun tak ada siapapun di sana. Ia teringat akan Jang Se-jin 12 tahun yang lalu, Jang Se-jin yang selalu penuh senyum saat akan bertemu dengannya. Lamunan itu terpecah saat Lee Sun-ho mengirim pesan teks. Ia mengatakan bahwa ada yang salah dengan tubuh ketua Jang Kwang-duk. Tekanan darahnya stabil namun detak jantungnya meningkat. Kabar itu membuat Cha Yong-min memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan itu Lee Sun-ho masih terus memberikan informasi mengenai perkembangan kondisi ketua Jang. Tetapi ada seorang kurir yang memperhatikan Cha Yong-min dengan tatapan aneh saat ia terhenti di lampu merah. Cha Yong-min tak menghiraukannya dan menekan pedal gas mobilnya sekencang mungkin. Ia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada ketua Jang. Setelah melewati terowongan, mobilnya menghindari motor kurir yang memepet mobilnya. Lalu ia membanting setir dan tertabrak oleh truk besar. Tubuh Profesor Cha mendapat pertolongan terlambat sebab dokter bedah terlalu sibuk untuk memantau kondisi ketua Jang. Raga Go Seung-tak yang dirasuki oleh roh Cha Yong-min mengambil alih komando di ruang operasi untuk membedah jantung Profesor Cha yang tergenang oleh darah. Jang Se-jin tampak sangat mencemaskan Profesor Cha Yong-min setelah ia tahu bahwa nyawa Cha Yong-min sedang dipertaruhkan di meja operasi. Roh Cha Yong-min nampak kesakitan setelah darahnya membeku dan bahkan kebocoran darah di LV juga membuat Dr. An bergegas menjahit luka itu. Meski telah melewati proses operasi yang terlihat lancar, masih ada kemungkinan hal buruk akan terjadi. Dr. An mengatakan bahwa tekanan darah Profesor Cha berada di titik rendah dalam waktu yang lama. Dr. An terkejut saat ia tahu bahwa Go Seung-tak adalah dokter yang mengoperasi Profesor Cha sebelum dirinya tiba. Roh Cha Yong-min berusaha untuk kembali ke dalam tubuhnya, namun tak bisa. Rohnya tak mau menyatu dengan raganya yang terbaring di ranjang. Roh Profesor Cha juga mengumpat karena Dr. An datang dalam waktu yang lama. Go Seung-tak berusaha untuk melupakan operasi spontan yang ia lakukan dengan tangannya sendiri beberapa waktu yang lalu. Ia tampak menyendiri sebelum Kim Jae-won tiba dan bertanya tentang operasi Profesor Cha. Go Seung-tak kembali ke ruang IGD. Di sana Oh Sung-ju mengamatinya dari kejauhan. Ia menaruh curiga atas tindakan Go Seung-tak di meja operasi tadi. Jelas sekali itu bukanlah Go Seung-tak yang biasanya. Go Seung-tak beralibi jika selama ini ia menyembunyikan keahliannya. Ia tidak ingin bekerja keras demi menjadi pewaris. Lalu ia meminta Oh So-jung untuk mengunci mulutnya rapat-rapat atas peristiwa yang terjadi di ruang operasi. Roh Cha Yong-min bertemu dengan roh yang biasa dipanggil Tess. Ia menjelaskan bahwa roh Cha Yong-min adalah roh manusia yang sedang koma. Ia tidak bisa berkeliling ke sembarang tempat. Ia tak bisa menjangkau sembarang tempat karena kapasitas roh manusia yang sedang koma dan manusia yang telah meninggal itu berbeda. Roh Cha Yong-min juga diperingatkan oleh Tess untuk tidak sembarangan merasuki tubuh orang lain. Hal ini bisa membuatnya tidak bisa kembali ke tubuh aslinya atau hal yang paling buruknya dia bisa meninggal.
Go Sung Tak mengunjungi Cha Yong Min di bangsal ICU. Cha Yong Min menduga jika Go Sung Tak senang karena berhasil membuat tubuh Cha Yong Min koma. Go Sung Tak justru menyesali keputusan Cha Yong Min yang menugaskannya di unit IGD. Jika tidak, mungkin ia bisa bersantai di Toserba sembari memakan ramyeon. Cha Yong Min tertawa geli mendengar pengakuan Go Sung Tak yang menyembunyikan bakatnya selama ini. Menyelamatkan nyawa atasan yang merisaknya bukanlah dirinya yang sebenarnya. Terakhir, Go Sung Tak memohon agar Cha Yong Min segera sadar dan pulih. Ia ingin mendengar ucapan terima kasih dari Cha Yong Min karena telah menyelamatkan nyawanya. Tapi Cha Yong Min malah ingin mengusir Go Sung Tak setelah ia sadar nanti. Cha Yong Min bertemu dengan Jang Se-jin saat Jang Se-jin hendak menjenguk ayahnya, tetapi pengawal melarangnya dan melapor pada Jang Min-ho. Beberapa waktu kemudian Jang Min-ho benar datang dan melarang Jang Se-jin masuk ke ruangan itu. Jang Se-jin memohon untuk melihat berkas medis ayahnya. Jika tidak, ia tidak akan diperbolehkan masuk ke ruang rapat ayahnya. Jang Se-jin menduga ada yang tidak beres dengan operasi itu. Pasalnya ketua Jang tidak segera siuman. Jang Min-ho mengatakan jika Jang Se-jin hanya akan menjadi putri ketua Jang saat ketua Jang masih hidup. Hatinya sesak, ia menangis sesungguhkan di ruang tunggu. Cha Yong Min terlihat tidak tega melihat Jang Se-jin diperlakukan sedemikian kasar. Cha Yong Min kembali merasuki tubuh Go Sung Tak di IGD. Oh So Jung terheran melihat Go Sung Tak terlihat aneh. Go Sung Tak tampak tidak mengenali dirinya sendiri. Go Sung Tak bahkan berbicara tidak formal pada Dr. An. Go Sung Tak juga menyebut Dr. An brengsek. Oh So Jung berusaha menghentikannya. Cha Yong Min baru sadar ternyata ia merasuki tubuh Go Sung Tak. Pasien yang terluka karena tertusuk paku di lokasi konstruksi tiba di IGD. Cha Yong Min memberikan tindakan setelah ia memeriksa luka tusukan paku di perutnya. Seisi IGD terpukau melihat Go Sung Tak yang menyerupai Cha Yong Min. Nah, Go Sung Tak berjalan ke arah balkon rumah sakit. Di sana ia tak sadar mengapa ia ada di sana setelah Cha Yong Min keluar dari tubuhnya. Ia menduga tubuhnya sedang kerasukan. Ibunya menelpon menanyakan kabar. Go Sung Tak memelas ingin meninggalkan profesinya saat ini. Ia memiliki paras tampan dan suara bagus. Ia ingin menjadi selebritis. Tapi ibunya menolak dan akan mengeluarkannya dari daftar keluarga jika itu terjadi. Go Sung Tak masih berpikir keras atas permintaan Kim Jae-won menyuntikkan heparin berdosis 5.000 kepada ketua Jang. Ia tidak mengerti kenapa Kim Jae-won justru ragu setelah heparin itu disuntikkan. Cha Yong Min juga menduga jika kondisi kritis ketua Jang telah direncanakan oleh Go Sung Tak, Han Sung Won, dan Jang Min-ho. Namun atas dasar apa Go Sung Tak terlibat dalam persoalan itu? Cha Yong Min bahkan berprasangka jika Go Sung Tak berusaha membunuhnya saat di meja operasi. Ponsel Go Sung Tak berdiri. Ia mendapat kabar jika kondisi tubuh Cha Yong Min menurun. Ia segera berlari menuju ruang ICU. Begitu juga dengan Cha Yong Min yang mengekor mengikuti Go Sung Tak. Nah, kita tunggu episode selanjutnya minggu depan. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih.